Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Safiyah dan dua rekan saya, Sepia Nisa Hikmah dan Linda Lia. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menerangkan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan gambaran nilai-nilai dari suatu kumpulan data yang telah diamati. Nilai hasil pemusatan data digunakan untuk mewakili banyak nilai yang ada di dalam data tersebut. Model pemusatan data dalam statistika terbagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Yang pertama, mean untuk data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari mean data tunggal dapat diperoleh dengan menggunakan rumus, yaitu keterangannya X bar sama dengan rataan dari suatu data. X3 adalah nilai ketiga, X1 adalah nilai data pertama, Xn adalah nilai data selanjutnya, X2 adalah nilai data kedua, dan N banyak data yang ada. Contoh soal, dari hasil ulangan matematika kelas 6 SD 3 Karangjati yang terdiri dari 12 siswa diperoleh nilai 10, 10, 10, 9, 5, 8, 8, 8, 7, 10, 9,9. Dengan rumus mean untuk data tunggal yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya ditambah Xn per N. Jadi nilai data siswa 12 itu dibagi 12 dengan hasil 103 dibagi 12 yaitu 8,58. Jadi nilai mean ulangan matematika siswa kelas 6 SD Karangjati adalah 8,5. Yang kedua, mean untuk data kelompok. Data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai mean dari data kelompok dapat diperoleh dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Keterangannya yaitu Fi sama dengan frekuensi dan Xi sama dengan nilai tengah. Nilai tengah adalah jumlah nilai tepi atas dan tepi bawah dibagi 2. Contoh soal, diketahui suatu data sebagai berikut, hitunglah nilai meannya. Nilai dari 0 sampai 9 yaitu frekuensi 0, 10 sampai 19 frekuensinya 2, 20 sampai 29 frekuensi 2, 30 sampai 39 frekuensi 5, 40 sampai 49 frekuensi 8, 50 sampai 59 frekuensi 14, 60 sampai 69 frekuensi 9, 70 sampai 79 frekuensi 6, 80 sampai 89 frekuensi 3, 90 sampai 99 frekuensi 1. Totalnya yaitu 50. Untuk mencari mean tersebut, terlebih dahulu kita harus mencari nilai tengahnya atau Xi. Kemudian dibandingkan dengan frekuensi Fi. Berikut nilai tengah yang diperoleh. Jadi untuk memperolehnya itu harus menambahkan 2 kolom. Kolom untuk nilai tengah dan kolom untuk Fi dan Xi. Untuk mencari nilai tengah itu kita menambahkan nilai tepi bawah dan tepi atas. Nilai 0 sampai 9 yaitu 0 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nilai 10 sampai 19 yaitu 10 ditambah 19 dibagi 2 sama dengan 14,5. Nilai 20 sampai 29 yaitu 20 ditambah 29 dibagi 25 sama dengan 24,5 dan seterusnya. Dan untuk menentukan nilai Fi dan Xi itu frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensi dari nilai 0 sampai 9 adalah 0 dan nilai tengahnya yaitu 4,5. Jadi 0 dikali 4,5 sama dengan 0. Frekuensi dari 10 sampai 19 yaitu 2 dan nilai tengahnya itu adalah 14,5. Jadi 2 dikali 14,5 sama dengan 29. Frekuensi dari nilai
20 sampai 29 yaitu 2, dan nilai tengahnya yaitu 24,5. Jadi 2 dikali 24,5 sama dengan 49. Seterusnya seperti itu. Di sini rumusnya itu kan X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Sigma itu total, sama dengan total atau jumlahnya. Jumlah Fi dikali Xi yaitu 2745 dan jumlah sigma Fi yaitu 50. Jadi 2745 dibagi 50 yaitu 54,9. Jadi nilai MEN dari data tabel di atas adalah 54,9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Saul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan M yang dapat dicari menggunakan cara berikut ini. Yang pertama ada median data tunggal. Jika median data tunggal yang dicari dari jumlah data yang jumlahnya ganjil, maka dapat kita cari menggunakan rumus berikut ini. M sama dengan X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Jika median data tunggal yang dicari ada dari jumlah data yang jumlahnya genap, dapat kita cari menggunakan rumus berikut ini. M sama dengan 1/2 dalam kurung X N dibagi 2 ditambah X dalam kurung N dibagi 2 ditambah 1. Keterangannya M yakni median, N jumlah data, dan X berarti nilai data. Langsung saja ke contoh soal pertama. Karena jumlah datanya itu ganjil, maka perhitungan median yang digunakan adalah cara perhitungan median data ganjil dengan rumus M sama dengan X dalam kurung N ditambah 1. N berarti jumlah data ditambah 1 dibagi 2. M sama dengan X dalam kurung, jumlah datanya itu ada 7, tulis 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X dalam kurung 7 ditambah 1 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 menghasilkan 4, jadi X4. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa median adalah X4, mediannya itu X4. Untuk mengetahui letak X3 maka harus diurutkan nilainya terlebih dahulu. Dari 3, 4, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berdasarkan hasil pengurutan, maka median dari data tersebut adalah 5. Selanjutnya ada median data genap. Langsung saja ke contoh soalnya. Dari 10 siswa dalam satu kelas dijadikan sampel dan dihitung tingginya. Hasil pengukuran tinggi badan dari ke-10 siswa tersebut adalah 165, 168, 165, dan seterusnya sampai 178. Hitung median dari data tinggi badan ke-10 siswa tersebut. Langsung dijawab, karena jumlah datanya itu genap, maka penghitungan median dari tinggi badan ke-10 siswa tersebut sebagai berikut. M sama dengan 1/2 dalam kurung X dalam kurung N dibagi 2 ditambah X dalam kurung N dibagi 2 ditambah 1 sama dengan M 1/2 dalam kurung X
jumlah datanya itu ada 10 dibagi 2 ditambah X dalam kurung 10 dibagi 2 ditambah 1. Hasilnya 1/2 dalam kurung 10 dibagi 2 sama dengan 5, jadi X5. 10 dibagi 2 ditambah 1, hasilnya X6. Untuk mengetahui letak X5 dan X6 terlebih dahulu, data harus diurutkan. Hasil pengurutan data tinggi badan siswa tersebut sebagai berikut: 165, 165, 168, dan seterusnya sampai 178. Berdasarkan pengurutan data tinggi badan siswa tersebut, diperoleh letak X5 pada nilai 170 dan X6 pada nilai 172. Dengan demikian penghitungan dapat kita lanjutkan dengan rumus M sama dengan setengah 1/2 dalam kurung 170 ditambah 172 sama dengan 1/2 170 ditambah 172, hasilnya 342, sama dengan 342 dibagi 2 menghasilkan rumus M sama dengan setengah 1/2 dalam kurung 170 ditambah 172 sama dengan 1/2 170 ditambah 172, hasilnya 342, sama dengan 342 dibagi 2 menghasilkan 171. Jadi median dari data tinggi badan siswa adalah 171. Berikutnya ada median data kelompok. Data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai median dari data kelompok dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti ini. M sama dengan XII ditambah dalam kurung N dibagi 2 dikurangi FKII dibagi FI dikali P. Keterangannya, M berarti median, XII batas bawah median, N berarti jumlah data, FKII frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI frekuensi data pada kelas median, dan P panjang interval kelas. Langsung saja kepada contoh soalnya. Dari 26 siswa SDN 3 Karangjati dijadikan sampel dalam penelitian oleh Dinas Kesehatan. Siswa yang sudah dipilih kemudian ditimbang berat badannya. Hasil timbangan berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti ini. Ya, itu bisa kita lihat berat badan siswa SDN 3 Karangjati. Yang pertama ada 46 sampai 50 kg. Ada frekuensinya ada 3 orang. 51 sampai 55 ada 22 orang. 56 sampai 60 ada 4 orang frekuensinya, dan seterusnya. Pertanyaannya, hitung median berat badan siswa yang dijadikan sampel. Untuk mencari nilai mediannya, terlebih dahulu yang harus dilakukan yaitu menghitung frekuensi kumulatif data. Penghitungan frekuensi kumulatif data dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, di situ kan sudah dalam tabel tersebut sudah terlihat ya. Iya, sebagaimana di tabel tersebut
tertulis frekuensi kumulatifnya ada 3, 5, 9, 14, 20, 24, 25, dan 26. Selanjutnya, dalam menentukan nilai-nilai yang akan digunakan pada rumus, jumlah data 26, sehingga mediannya terletak di antara data ke-13 dan 14. Data ke-13 dan 14 ini terletak pada kelas interval keempat, yakni 61, 65. Kelas interval keempat ini bisa disebut sebagai kelas median. Melalui informasi kelas median bisa diperoleh batas bawah kelas median sama dengan 60,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9. Dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Telah diketahui bahwa panjang kelas yang dimiliki sepanjang 5. XII tadi keterangannya apa? XII-nya ada 60,5, N jumlah datanya ada 26. FKII frekuensi kumulatif apa sih tadi? Frekuensi kumulatif data di bawah kelas mediannya ada 9, ada FI-nya 5, ada P-nya panjang kelasnya ada panjang kelas. Ya, panjang interval kelas maksudnya ada 5. Selanjutnya, dari nilai-nilai tersebut dapat dihitung mediannya dengan menggunakan rumus median data berkelompok. Nilai tersebut dapat dihitung mediannya dengan menggunakan rumus median data berkelompok. M sama dengan 60,5 ditambah 26 dibagi 2 dikurangi 9 dibagi 5 dikali panjang interval kelasnya 5 sama dengan 60,5 ditambah 4 sama dengan 64,5. Sehingga median berat badan siswa adalah 64,5 kg. Baik, itulah sedikit penjelasan mengenai median dan macam-macam mediannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, salah kata ataupun salah dalam menghitungnya. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindalia. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang modus. Modus merupakan nilai data yang sering muncul. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari suatu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki banyak modus. Sekelompok data yang memiliki modus disebut bimodal, sedangkan sekelompok data yang memiliki lebih dari 2 modus disebut multimodal. Modus biasanya dilambangkan dengan M0. Modus data tunggal. Modus dari data tunggal adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Cara menentukan modus ini hanya dengan mengurutkan data untuk mengetahui data mana yang paling sering muncul. Maka itulah modusnya. Seperti contoh, diketahui dalam satu kelas terdapat 10 siswa. Dari 10 siswa tersebut kemudian dijadikan sampel untuk diukur tinggi badannya. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh data tinggi badan siswa sebagai berikut. Tentukan modus dari rata tinggi badan siswa tersebut. Untuk mencari modus dari data seperti di atas, tidak perlu menggunakan rumus apapun. Yang perlu dilakukan adalah menghitung nilai data yang sering muncul. Dan dari nilai data tersebut, yang sering muncul adalah angka 175. Maka dapat disimpulkan bahwa modus dari data tersebut yaitu 175. Modus data berkelompok.
cara mencari modus data kelompok ini harus memperhatikan nilai tengah dengan frekuensi paling banyak pada kelas intervalnya. Contoh soalnya yaitu, diketahui data berkelompok seperti tabel di bawah ini. Tentukan modus dari data pada tabel tersebut. Modus dari data tabel di atas terletak pada interval 8-10, karena kelas interval tersebut memiliki frekuensi terbanyak yaitu 11. Dari tabel di atas dapat diketahui P atau panjang kelas interval sama dengan 3. B, batas kelas interval bawah yang paling banyak frekuensinya yaitu 7,5. B1, frekuensi kelas modus yang dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya yaitu 11 dan frekuensi kelas modus sebelumnya yaitu 6. Maka dapat dihasilkan 5. Terus B2, frekuensi kelas modus yang dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu 11 dikurangi setelahnya yaitu 4, jadi 7. Dengan menggunakan rumus modus data berkelompok, maka modus data tersebut adalah M0 sama dengan B plus hasil dari perhitungan ini, yaitu 7,5 plus 1,25. Hasilnya yaitu 8,75. Jadi, modus nilai statistik pada tabel tersebut yaitu 8,75. Ukuran penyebaran data, varian dan standar deviasi. Ukuran-ukuran keragaman variasi data statistik yang paling sering digunakan, standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari variasi. Oleh karena itu, jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka akan diketahui juga nilai ukuran yang lain. Dasar penghitungan varian dan standar deviasi adalah keinginan untuk mengetahui keragaman suatu kelompok data. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data adalah dengan mengurangi setiap nilai dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya, semua hasilnya dijumlahkan. Namun cara seperti itu tidak dapat digunakan karena hasilnya akan selalu menjadi 0. Oleh karena itu, solusi agar nilainya tidak menjadi 0 adalah mengkuadratkan setiap pengurangan nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya dilakukan penjumlahan. Hasil penjumlahan kuadrat tersebut akan selalu bernilai positif. Nilai varian diperoleh dari pembagian hasil penjumlahan kuadrat dan ukuran data N. S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1. XI kurangi X bar kuadrat per N. Namun, begitu dalam penerapannya, nilai varian tersebut bias untuk menduga varian populasi. Dengan menggunakan rumus tersebut, nilai varian populasi lebih besar dari varian sampel. Oleh karena itu, agar tidak bias dalam menduga varian populasi, maka N sebagai pembagi penjumlahan kuadrat diganti dengan N-1 agar nilai variansi sampel mendekati varian populasi. Oleh karena itu, rumus varian sampel menjadi seperti ini. Nilai varian yang dihasilkan merupakan nilai yang berbentuk kuadrat. Misalkan satuan nilai rata-ratanya adalah gram, maka nilai variannya adalah gram kuadrat. Untuk menyeragamkan nilai satuannya, maka varian di akar kuadratkan sehingga hasilnya adalah standar deviasi simpangan baku seperti ini. Untuk mempermudah perhitungan, rumus varian dan standar deviasi tersebut diturunkan sehingga menjadi ini. Contoh perhitungannya, misal dalam suatu kelas, tinggi badan beberapa orang siswa dijadikan sampel adalah sebagai berikut. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data N sama dengan 10 dan N-1 yaitu 9. Selanjutnya dapat dihitung komponen untuk rumus varian. Dari tabel tersebut dapat diketahui seperti ini. Dengan demikian, jika dimasukkan ke dalam rumus varian, maka hasilnya seperti ini. Dari perhitungan diperoleh nilai varian sama dengan 30,32.
Dari nilai tersebut bisa langsung diperoleh nilai standar deviasi dengan cara mengakar kuadratkan nilai variannya sehingga hasilnya yaitu 5,51. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.